masalah baru, karena memang sumber penetapan kebijakan itu tidak didasarkan kepada data yang akurat atau informasi yang akurat. Setiap kita mengambil kebijakan yang didasarkan pada data yang tidak akurat pasti memunculkan masalah baru. Itulah persoalan yang muncul tidak hanya di Baransi Kontak, tapi juga muncul di seluruh Indonesia. Bahkan belakangan ini kalau kita lihat informasi kebijakan Ibu Menteri yang menyatakan akan merumahkan 21 juta KPM itu mendapat protes dan kritik bahkan dari KPK. Kenapa muncul? Karena dia mengambil kebijakan tidak didasarkan dengan data yang akurat. Sehingga setiap kebijakan yang diambil dari data yang tidak akurat atau informasi yang tidak bagus, hasilnya pasti tidak bagus. Kebijakan itu harus didasarkan pada sumber data atau informasi yang bagus. Itu dasar kami menyebabkan ini yang menjadi persoalan penting di Padang Sidempuan menurut kami. Bapak, Ibu yang kami hormati, seperti apa sebenarnya sistem layanan ini? Coba di halaman pertama Pak yang pertama tadi. Sistem layanan administrasi Salakman Sekerdahan adalah suatu sistem layanan administrasi kesejahteraan sosial di mana kantor desa dan kelurahan diberdayakan menjadi tempat-tempat pelayanan bagi masyarakat prasejahtera dan penerus layanan kesejahteraan sosial atau PPKS lainnya dengan memanfaatkan tenaga operator desa atau kelurahan dan potensi sumber desos lainnya. Ini fokusnya. Jadi nanti sistem pelayanan ini masyarakat tidak harus datang lagi ke dinas sosial, tapi mereka akan menyelesaikan administrasi kesejahteraan sosialnya cukup di desa dan kelurahan masing-masing. Mereka buka pintu langsung ke kantor lurah, kantor desa, selesaikan di sana. Jadi tidak perlu bawa mobil, tidak perlu naik kereta dan sebagainya. Mereka cukup buka pintu langsung ke kantor desa, mereka langsung terlayani. Secara teknis nanti barangkali tidak bisa kita jelaskan. Yang pasti pelayanannya di sana nanti Pak akan kita buat puskesos, pusat kesejahteraan sosial. Namun Pak barangkali tidak akan terjelaskan pada hari ini. Nanti akan menjelaskan gambaran-gambaran seperti apa yang kita kerjakan secara umum. Kemudian apa rupanya yang akan dilayani di sana? Ada di sana layanan administrasi kesejahteraan sosial. Semua akan bertumpu pada administrasi kesejahteraan sosial jika seseorang ingin dilayani kesejahteraannya. Dia harus dimulai dari administrasi. Tidak selesai administrasi, tidak akan selesai urusan kesejahteraan sosialnya. Saya buat contoh, satu KPM yang ingin mendapatkan bantuan sosial misalnya sejenis PKH itu tidak akan terlayani jika layanan administrasinya tidak tuntas. Maka selesai dulu administrasinya, baru berjalan urusan yang lain. Misalnya, kapan saya mendapat PKH, kapan saya mendapat BPNT, kapan saya mendapat listrik, tidak akan terjawab sebelum administrasinya terselesaikan. Maka itu yang diurus di sana, administrasi kesos. Kedua, tempatnya di mana? Di desa dan kelurahan. Apakah dinas sosial tidak berfungsi lagi ketika tempat desa dan kelurahan diberdayakan? Tetap berfungsi, pada hal-hal yang sifatnya lebih khusus tidak terselesaikan di desa. Tapi fokusnya desa dan kelurahan itu menjadi dahan dari salak tadi. Mereka ada di desa, jadi tangan-tangan kita mereka di desa. Sehingga orang yang ada di desa harus kita latih Pak, dilatih. Maka kami sengaja sangat berharap kepada Pak Ketua Dewan dan Komisi semuanya nanti akan terpasu pada Dewan dan Komisi. Kalau ini hanya teori Pak, kalau tidak bisa apa nanti ngomong aja nih. Seperti itu. Sehingga kami punya tangan di desa. Kami punya tangan di sana, mereka menyelesaikan di sana. Hal-hal khusus nanti baru kami terima di
media sosial. Kemudian berbasis digital, sistem mempunyai makna adalah basis digital. Kemudian semua persoalan yang telah mereka urus di desa akan terkonek ke pusat layanan di dinas sosial, sehingga informasi yang diperoleh dari desa bisa kami jawab kembali, kami transmisi ke desa. Saya buat contoh Pak, misalnya ada masyarakat yang ngurus masalah KIP. Hari ini yang agak populer masyarakat kita adalah KIP sekolah maupun KIP kuliah. Banyak bantuan karena tidak terselesaikan administrasinya, maka anak kita tidak mendapat KIP, sehingga muncul persoalan-persoalan di mana sebenarnya kita mengurus KIP. Sampai hari ini belum tuntas di mana mengurus persoalan KIP, administrasi KIP. Walaupun perlu ada media khusus untuk itu, kami sudah menyiapkan media untuk itu Pak. Beberapa bulan 9 ini akan kami buka media itu agar setiap OPD terkait, termasuk nanti dinas pendidikan, capil dan sebagainya, kami sudah buat forum itu. Bulan 9 akan kami undang semua untuk memetakan dan mempertegas, memastikan urusan-urusan yang berkaitan dengan dinas sosial, kemudian dinas-dinas terkait. Saya buat contoh, KIP sampai hari ini sebagian sekolah menganggap pengurus itu dinas sosial, sehingga saya bilang kalau boleh dinas sosial mengurus KIP, nanti akan saya keluarkan ijazah SD, SMP, SMA. Kalau boleh dinas sosial mengurus KIP, berarti bisa nanti suatu saat dinas sosial mengurus ijazah, dan kami mengeluarkan ijazah. Jadi itu seluruhnya Pak Sektor. Sesungguhnya dinas sosial hanya mengeluarkan kesosnya, administrasi kesosnya, sejenis rekomendasi. Dan ini sudah berulang-ulang kita sampaikan kepada guru kepala sekolah. Justru apakah ini karena tidak dipahami kepala sekolah, mereka lempar bola asal setiap bantuan dinas sosial, sehingga rame-rame selalu orang ke dinas sosial. Itu sebabnya saya selalukan, kalau kami mengurus KIP, jangan marah kalau kami urus ijazah nanti, mengeluarkan ijazah, seluruhkan seperti itu. Nah, berbasis digital nanti Bapak Ibu, kami sudah merencanakan urusan yang ada di desa nanti akan disambungkan ke server kami. Server kami untuk tahun ini sudah dirancang, karena rencana inovasi ini Pak sudah kami rancang jauh hari. Tahun 2020 sudah kami rancang ini. Kebetulan kami sama Pak Sapali diundang untuk iklan. Sebenarnya tahun 2020 sudah kami rancang. Makanya ada server sudah disiapkan untuk 2021. Kemudian ada pun sudah kami siapkan, kami rancang untuk apa? Biaya pelatihan operator pun, pelatihan operator sudah berjalan Pak. Karena 2020 kami rancang untuk 2021. Yang kebetulannya diundang Pak Ahli bersama kami beberapa orang capil tadi untuk diklat, cocok dengan program kami. Kebetulan kami rancang, kebetulan diundang, jadi cocok pada barangnya ya Pak. Barang. Ini berbasis digital, server kami sudah, tapi itu kapasitas rendah Pak Ketua Dewan, kapasitas rendah. Kemudian pelatihannya sudah Pak, sudah kami latih bulan Juli itu operatornya. Yang belum tersiapkan fasilitator, akan ada nanti kita siapkan fasilitator, sehingga berdirilah nanti Puskesos dengan sistem layanan ini, Puskesos di desa dan kelurahan. Kalaupun 79 kelurahan desa kita tidak tersangkut nanti, ini akan kami rancang bertahap sesuai dengan sistem kami. Itu akan bertahap nanti, pada suatu saat semua desa kelurahan akan ada Puskesosnya, sehingga kami pastikan di dalam apa Pak, di dalam branding kami, coba dilompat dulu Pak, branding, dalam branding
berhenti paling belakang. Nah, di berhenti kami paling belakang ada perbedaan sedikit dari yang di situ kan. Saya memberi yang sudah saya perbaiki. Di branding itu kita buat gagasannya kan salak manis berdahan. Maknanya yang pertama adalah memastikan tidak ada warga Padang Sidimpuan terlantar karena tidak terlayani. Memastikan dari Sidowo ini, dari Sidowo ini. Kedua, semua warga merasakan kehadiran negara atau pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam menyelesaikan pos-pesos. Jadi tidak ada lagi yang bertanya-tanya bahasa kitanya orang tersebut PKH-nya. Tidak ada lagi seperti itu. Karena nanti di desa akan mereka terjawab semua persoalan itu. Jadi kalau ada lagi yang bertanya, dia akan mendapatkan PKH, dia akan mendapatkan sembako. Tidak ada lagi. Kalau dia tanya, dia akan mendapatkan, karena ibu tidak layak untuk mendapat jawabannya. Kenapa tidak layak? Ibu punya posisi lebih tinggi ekonomi dari yang lain. Jadi ini dari jawaban Bapak, tidak nanti kami periksa, tidak seperti itu lagi. Jawaban kami nanti, ibu belum layak mendapat bantuan bansos. Ketiga, layanan itu harus manis. Layanan kenapa harus manis seperti salak? Karena Bapak Ibu, saya juga di kantor saya rasakan kalau datang masyarakat, anggota saya sombong-sombong. Maka terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hari tadi, kami sengaja menyampaikan ini Pak, kearifan budaya itu. Jadi tidak ada lagi yang sombong di sana. Mereka harus punya adat, punya budaya. Sengaja Pak berembuk ini itu terkait dengan apa kami, program kami, sehingga nanti tidak ada lagi budaya feodal di sana. Di kantor kami Pak, kalau masyarakat yang datang itu tidak pandai pakai slot, anggota saya pun melihatnya sebelah mata. Anggota Sumbawa Slot itu sih pertama mata boleh membeli pura-pura naik dengan lain. Di kantor yang lain saya tidak tahu. Tapi kalau di kantor saya seperti itu, sering saya marah. Mohon maaf tidak menyederhanakan kawan-kawan. Sangat menindak masyarakat ini. Untuk lebih sombong ini. Tidak nanti jadi kenal dan maksud kan. Tapi saya dengar sendiri. Untuk lebih yang sombong begitu. Barangkali yang dibangun oleh Pak Sapali tadi melalui paradigma akar budaya. Kemudian yang keempat, branding ini kekhususan layanan, adanya jemput layanan. Kami menjemput layanan ini Pak sampai ke rumah. Siapa yang menjemputnya nanti? Memang tidak terjelaskan di sini. Fasilitator itu Pak, mereka yang menjemputnya ke desa, ke kelurahan, bahkan ke rumahnya. Sehingga nanti setiap ada isu, ada persoalan, ada masukan kepada kami, itu langsung terselesaikan langsung jemput bola ke rumah. Sehingga di luar operator nanti, karena ada kekhawatiran kalau hanya mempertahankan operator, di luar operator akan ada fasilitator. Muncul pertanyaan tentang fasilitator dan operator ini, apakah nanti tidak KKI juga? Kami akan berupaya dalam perencanaan program ini, kalau terjelaskan secara tuntas Pak, kami telah berupaya membuat rancangan di sini. Tidaklah semua orang masyarakat Padang Sidimpuan ini orang-orang yang egois,